Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridho Muktiyadi di video ke-8 untuk mata kuliah pemrograman mobil lanjut. Pada video kali ini, topik bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu pengelolaan data dan API, terutama di pemrograman mobile ya, dan juga menggunakan bahasa React Native. Baik teman-teman, jadi kurang lebih nanti inti pembahasan di kesempatan kali ini kita akan bagaimana caranya menghubungkan ya, pengelolaan data yang tersedia secara online ya, terus kemudian data tersebut kita hubungkan dengan aplikasi kita menggunakan API gitu. Jadi ada beberapa proses yang perlu dilakukan dan nanti juga proses tersebut akan membutuhkan koneksi dari internet ya. Jadi nanti tolong dipastikan baik-baik untuk segala macam kegiatan kita. Nah, kebetulan untuk praktikum untuk mata kuliah ini memang beberapa kali project berhubungan dengan koneksi internet. Jadi silahkan dipersiapkan untuk koneksinya ya, barangkali membutuhkan koneksi yang stabil. Oke, kita langsung saja ke materinya di pengelolaan data dan API ini. Nah, kenapa sih sebenarnya kita perlu melakukan pengelolaan data yang efisien tersebut ya di React Native ya. Jadi adanya pengelolaan data itu ada beberapa pertimbangan teman-teman ya. Yang pertama adalah performansi, mengurangi waktu muat data ya. Jadi secara performan akan membantu proses muat data yang ada pada aplikasi atau yang dibutuhkan oleh aplikasi, dan secara otomatis itu juga akan mempercepat performanya. Jadi nggak terlalu lama dan pengguna itu nggak bosen ya nungguin kelamaan nih, oh ini kok lama banget nggak buka-buka gitu aplikasinya atau datanya nggak tampil-tampil gitu. Itu salah satunya. Kemudian user experience atau pengalaman pengguna yang mendukung aplikasi yang responsif, tentunya ini menjadi suatu keunggulan juga di aplikasi yang akan teman-teman buat nantinya. Jadi ada pengalaman pengunanya bisa lebih nyaman, terus kemudian lebih interest ya untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi enggak, wah ini terlalu berat nih, kelamaan nih, ujung-ujungnya nggak ada yang mau menggunakan aplikasi itu gitu kan. Jadi gimana caranya agar secara experience pengguna itu tetap nyaman tapi juga fiturnya tetap terpenuhi gitu ya. Salah satunya juga dukungannya di sini biar lebih efektif dan efisien ya, lebih efisien sebenarnya, efisien dalam pengelolaan datanya. Kemudian ada offline support yang memastikan aplikasi berfungsi tanpa koneksi internet. Nah ini yang keren sebenarnya ya. Tanpa koneksi internet bisa jadi memang tidak ada internet sama sekali tapi masih bisa digunakan gitu ya. Atau ya ada koneksi internet cuman apa namanya ya koneksi internetnya itu lemah gitu ya, atau enggak cepat. Oke, nah di sini ya kita akan menggunakan yang pertama itu ada GraphQL dan Apollo Client ya. GraphQL itu apa? Kalau GraphQL adalah bahasa query untuk API yang memungkinkan klien meminta data secara spesifik. Ini query-nya ya teman-teman ya. Teman kalau bicara query ya kurang lebih hampir sama ya yang sudah teman-teman pelajari sebelum-sebelumnya. Silakan sambil dibuka lagi. Nah, ini GraphQL query API yang memungkinkan klien meminta data secara spesifik ya, data secara detail spesifik. Nah, nanti bisa diakses menggunakan GraphQL ini. Kemudian ada Apollo Client. Nah, Apollo Client sedangkan GraphQL Apollo Client ini saling berhubungan ya teman-teman ya, atau ibaratnya paket lah gitu ya, sepaket dalam proses implementasinya. Ya, jadi Apollo Client adalah sebuah library atau pustaka yang memudahkan integrasi GraphQL di React Native ya, dengan fitur seperti caching, kemudian state management dan pengelolaan query atau mutasi. Nah, keunggulan dari GraphQL dengan Apollo Client, di sini ada beberapa keunggulan, ada 4 keunggulannya. Yang pertama adalah flexible queries ya. Klien hanya meminta data yang diperlukan, mengurangi beban jaringan. Jadi nggak semua datanya yang di misal ngeload nih ngambil data, ngambilnya keseluruhan nih, enggak, tapi
dia hanya mau ngambil yang diperlukan atau yang dipanggil berdasarkan query-nya ya di sini ya. Nah, kemudian ada single endpoint. Single endpoint di sini satu endpoint untuk semua query, tidak seperti REST yang memerlukan banyak endpoint. Jadi endpointnya cuma satu. Ya, kemudian ada caching otomatis ya. Upload client memiliki caching yang bawaan ya, caching otomatisnya untuk menghindari pengulangan request yang sama. Jadi ya ini kan teman-teman udah nggak asing ya istilah caching itu ya. Jadi cache ya, cache itu dia seperti log atau seperti history ya, agar supaya ketika mengakses hal yang sama tidak perlu lagi request lagi ya, biar nggak lama dan nggak membebani ya untuk aplikasinya atau bahkan nanti di koneksinya. Kemudian ada real time ya dengan subscription ya, mendukung real time data update. Jadi memang update data ada pada GraphQL dan Apollo Client ya, real time nya update data nih, ambil data ya, datanya ya, kemudian ubah data bisa ya pokoknya ini real time ya, segera mungkin ditampilkan oleh GraphQL dan Apollo Client. Oke, untuk secara implementasi seperti ini teman-teman. Jadi ketika nanti akan mengimplementasikan, teman-teman harus melakukan instalasi terlebih dahulu untuk Apollo Client GraphQL-nya ya. Dan ya memang ini membutuhkan koneksi internet ya, tadi saya sampaikan. Jadi untuk proses-proses ini memang menggunakan koneksi internet ya. Saya rasa teman-teman untuk yang sekarang ya, koneksi internet sudah sangat bukan hal yang aneh ya, menjadi sebuah hal yang umum ya untuk setiap kali teman-teman belajar seperti ini atau ketika melakukan proses segala macam menggunakan internet. Oke. Nah, ini untuk contoh pengaturan Apollo Client-nya. Nanti kita akan coba ya teman-teman ya. Nah, kemudian membuat query GraphQL. Nah, ini query-nya ya. Query ini akan memanggil data tersebut. Nah, oke, itu untuk GraphQL dan Apollo Client ya. Kemudian selain itu ada REST API dengan Axios ya. Jadi kita coba hubungkan ya, ini yang sudah banyak digunakan gitu ya. Nah, REST API ya, ini standar umum untuk komunikasi antar klien dan server melalui HTTP ya. Terus kemudian Axios adalah library-nya, basicnya itu promise ya, dan memudahkan pengelolaan request REST API pada React Native. Oke. Nah, ini keunggulannya dari REST API dan Axios itu interceptor. Dia mendukung manipulasi request respon sebelum diproses ya. Jadi ada kita bisa melakukan perubahan dulu sebelum melakukan pemrosesan situ. Kemudian ada request cancellation yang memungkinkan pembatalan request yang tidak diperlukan ya. Ini bisa menghapus nih requestnya. Misal teman-teman mengajukan request lebih dari satu ya, ternyata ini nggak perlu, ya udah dibatalkan daripada nanti loadingnya terlalu lama atau membebani ya, kelamaan nih gitu kan. Kemudian ada error handling ya, dukungan penanganan error yang kuat dan terstruktur. Nah, kemudian terakhir integrasi mudah ya, mudah diintegrasikan dengan aplikasi React Native. Ini udah sangat familiar sekali ya REST API ya teman-teman ya. Ini udah pernah dengar sebelum-sebelumnya, dan ini implementasinya apa? Oke. Selanjutnya untuk implementasi di REST API dan Axios itu, pertama memang menginstal Axios dulu ya, ada npm install Axios. Kemudian menggunakan Axios untuk fetch datanya, ini seperti ini untuk scriptnya. Nah, kemudian post request, kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada di modul teman-teman untuk pembahasan ini ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu adalah offline support ya. Jadi offline support yang tadi disampaikan di awal. Jadi alangkah baiknya nanti teman-teman ketika membuat sebuah aplikasi yang memang terkoneksi ke database ya, atau membutuhkan data yang terkoneksi secara online atau memang real time untuk pengolahan datanya ya, teman-teman tambahkan fitur ini ya. Online support ya, online support adalah kemampuan aplikasi untuk berfungsi secara optimal meskipun tidak ada koneksi internet gitu. Jadi nggak ada koneksi internet bisa, itu seperti apa? Padahal aplikasi ini memang harus terkoneksi ke internet ya. Nah,
Penting untuk aplikasi yang sering diakses di area dengan sinyal lemah atau saat pengguna tidak memiliki koneksi atau bahkan nggak ada koneksi internet. Sederhananya tadi kita pakai casing ya, kalau secara sederhananya. Atau contohnya itu seperti apa ya? Contohnya ketika teman-teman tiba-tiba nih ya, tiba-tiba mau mungkin lagi keluar dan sebagainya, ternyata di rumah masih connect ke wifi nih, terus keluar, wah kok nggak ada update nih, dilihat nih di sosial medianya gitu kan. Nah sementara sosial medianya itu udah menampilkan datanya gitu loh, ada beberapa postingan-postingan gitu kan. Nah cuman kok nggak ada pembaruan itu, baru setelah dicek ternyata pakai datanya nggak ada nih, udah habis pakai datanya gitu. Nah ya bisa seperti itu ya. Terus atau wifi only gitu ya. Tapi setelah bisa di scroll nih, oh ada nih pembaruan yang sebelumnya dilihat di rumah gitu kan. Wah itu namanya cache. Jadi itu benar-benar nggak ngeblank, nggak kosong semuanya ya, tapi ada beberapa data atau informasi yang sudah disimpan dalam bentuk cache itu. Jadi kalau teman-teman mau ngosongin ngosongin ke penyimpanannya, yaitu nanti salah satunya juga terhubung ke cache ini. Oke. Nah ini untuk implementasinya ya, untuk offline support dengan Apollo Client. Silahkan teman-teman kalau mau coba-coba ya bisa seperti ini. Install terlebih dahulu untuk Apollo Cache Persistnya ya. Ini ada npm install Apollo 3 Cache Persist. Implementasinya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti memang kita bicara terkait dengan cache persistnya yang fungsinya untuk menyimpan data yang sudah diambil saat koneksi internet ya, saat aplikasi atau perangkat yang digunakan terkoneksi ke internet. Offline support dengan Axios ya, di sini ada caching response menggunakan library atau pustaka pihak ketiga seperti Axios Cache ya, adapter yang menyimpan respon di cache saat offline. Ini teman-teman untuk proses instalasinya menggunakan npm install Axios Cache Adapter. Kemudian untuk menggunakan cache-nya seperti ini ya. Nah, kemudian caching untuk pengelolaan data ya, jadi seperti ini ada Apollo Client dan Axios. Jadi caching itu otomatis untuk query data, menghindari request yang berulang ya. Ya request yang berulang mengelola data, dan tadi ketika memang data biar nggak ngeblank ya, nggak kosong di aplikasinya ya, dikeluarkan cache yang sudah tersimpan sebelumnya. Kemudian mendukung cache update setelah mutasi data. Yang di update nih cuman belum langsung update, dia tersimpan update, tapi ketika update-nya itu ketika nanti akan terkoneksi ke internet untuk beberapa data tertentu ya, contohnya data pribadi gitu kan, yang tidak terhubung ke orang lain. Kemudian Axios ya, dukungan cache melalui adapter pihak ketiga dapat mengurangi beban jaringan dengan menyimpan respon yang sering digunakan gitu. Ini sebenarnya semuanya, hampir semuanya ya di sini menggunakan cache ya, agar lebih mudah untuk proses tadi mengambil datanya, dan juga secara experience pengguna akan merasa ya nyaman dengan aplikasi yang dibuat ya atau disajikan secara experience. Nah, penerapan pengelolaan data pada aplikasi mobile ya, ini GraphQL dengan Apollo Client ya, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas query dan manajemen data yang real time. Ini beberapa manfaatnya ya, dan untuk tujuannya ya. Kemudian REST API dan Axios itu ideal untuk aplikasi dengan arsitektur API tradisional dan kebutuhan HTTP yang kompleks. Sedangkan untuk offline support ya, dan caching ini yang memberikan pengalaman pengguna yang mulus bahkan tanpa koneksi internet nih ya, keren ya. Jadi memang nggak ngeblank sama sekali itu ya, atau muncul notifikasi tidak ada internet gitu ya, cek kembali koneksi Anda ya, nggak seperti itu. Tapi memang ada beberapa data atau informasi yang ditampilkan biarpun tanpa adanya internet. Oke teman-teman, sampai ke ini untuk tahap teorinya ya, kita coba untuk praktikumnya. Nah untuk praktikum kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan nih
dengan GraphQL dan Apollo Client. Ya, langkah awal sama seperti sebelumnya, teman-teman berarti bikin project baru dulu ya. Silahkan teman-teman bisa bikin project barunya. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa bikin project dulu ya nanti, atau bisa menggunakan project yang sebelumnya ya, yang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau misal mau pakai ini ya nggak apa-apa gitu ya, project yang baru tersebut ya. Kemudian kalau nanti sudah atau barangkali ini malah lebih efektif ya teman-teman, untuk final project atau untuk UTS besok ya, teman-teman bisa menggunakan ini bertahap. Oh ternyata ketemu nih, ada kepikiran ide, oh nanti untuk API ini akan saya gunakan apa ya gitu ya, untuk apa ya. Nah itu sudah ketemu nih, oh idenya untuk menambahkan ini nih gitu, contohnya seperti itu ya. Langsung aja dieksekusi di projectnya ya, nggak usah bikin project baru ya, dieksekusi dulu, nanti sambil praktikum coba implementasikan. Nah jadi nggak dua kali kerja teman-teman. Oke, kita coba untuk membuatnya ya, npx create expo app ya. Nah kemudian nama projectnya berarti ini PC pertemuan ke-8 ya, namanya API saja deh. Oke, sama seperti sebelumnya teman-teman ya, ini membutuhkan waktu ya, nanti kita tunggu dulu ya untuk proses instalasinya. Oke, sudah jadi ya teman-teman ya, seperti ini projectnya. Nah kemudian kita masuk ke directory dari project ini, cd pj8 API. Oke, kemudian kita coba lihat secara strukturnya. Ini masih sama ya, pakai template ya, template rekomendasi dari Expo nya seperti ini. Nah, kita buka terminal di sini aja deh. Kita nanti bekerja langsung di Visual Studio Code. Oke, kemudian langkah selanjutnya apa yang dilakukan ya, untuk program itu kita lakukan instalasi terlebih dahulu ya. Ini npm install Apollo Client GraphQL ya. Teman-teman silakan lakukan instalasinya di terminal di sini, nggak apa-apa, bisa dipaste atau tuliskan. Nah, kita enter ya. Jadi memang ada proses instalasinya. Nah nanti setelah itu kita tinggal mengatur Apollo clientnya ya di sini ya. Nah ini setelah instalasi kita perlu menggunakan konfigurasi Apollo client di aplikasi React Native. Di sini ya kita akan membuat install Apollo client yang digunakan melalui atau melakukan ya query dan mutation file baru namanya Apollo client s ya. Nah terus kemudian ada juga untuk upload comparison dan Apollo provider, ini untuk tadi mau atur Apollo client ya. Terus kemudian ada membuat query GraphQL ya, ini sambil nunggu dulu. Oh sudah.
ini menggunakan mutation GraphQL. Nanti yang kita gunakan di sini mulai dari ini ya. Nah, ini teman-teman bisa membuat semuanya ya. Ini untuk home screen ya, ini FCS nya seperti ini. Nah, ini untuk Apollo Client.js nya. Oh, kalau seperti ini berarti memang baiknya teman-teman buat ininya yang blank ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa sih, pakai yang ini juga nggak apa-apa teman-teman ya. Tinggal di app kemudian di tabs ya, ditambahkan aja di sini ya project-projectnya. Kemudian nanti untuk yang apps ini bisa masuk ke home ya. Contohnya kita akan buat seperti ini. Ini Apollo Client.js nya. Ya kan teman-teman bisa nanti menggunakan ini ya, script coding yang ada di sini ya. Kemudian ada beberapa tahapan ya, misalnya seperti ini. Berarti kita akan buat project baru, tambahkan saja di sini namanya Apollo Client. Nah, kita masukkan di sini. Maaf, untuk copy ternyata. Oh, ini ikut. Oke. Save. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya ini adalah di file app.js nya. Di file app.js nya teman-teman bisa copy, masukkan saja di, kalau saya di ini ya, di indeksnya. Nah, ini nanti dengan disesuaikan. Kemudian untuk yang ini, untuk yang home screen-nya saya kopikan di apa ini, di explore ya. Kemudian di explore. Kalau teman-teman mau belajar dari ini ya, cara implementasinya ya dipahami satu-satu dulu. Ini sebenarnya di copy paste kayak gini sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misal mau menulis ya nggak apa-apa gitu ya. Ini teman-teman nanti bisa mengacu ke video saya yang sebelumnya ya. Jadi ada beberapa extension yang bisa diinstal di Visual Studio Code ini ya, untuk mempermudah dalam proses pembuatan aplikasi mobile ini, khususnya menggunakan React Native. Nah, kemudian di sini ada lagi add user.js ya, kita bikin baru. User.js. Oke. Ini. Oke, nanti tinggal penyesuaian di sini untuk Apollo client-nya. Oh, ini hilang semua ya.
ini ya. Maaf. Ini juga bukan start home, tapi kita rubah menjadi explore ya. Lupa. Nah, oke, sudah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, nah tinggal teman-teman jalankan ya seperti apa hasilnya. Nah, cuman kayak gini teman-teman, karena ini nanti akan mengacu ke API ya, kemudian nanti berhubungan dengan data, ada tahap-tahap yang sebelumnya teman-teman perlu lakukan ya. Yang jelas teman-teman harus punya akses database untuk online ya. Untuk ini sudah ada pembahasan ya di pemrograman kalau nggak salah di pemrograman web ya, atau yang sebelumnya, atau di pemrograman mobile yang sebelumnya. Nah coba, nah kalau dijalankan seperti apa? Ini error nih karena nggak ada konfigurasi untuk ininya, apa namanya, untuk ke akses ke database-nya gitu kan ya. Coba kita lihat ya, coba buka. Ya, agak lama ya teman-teman ya. Nanti dicek lagi teman-teman jika memang ada ya, ini mutar seperti itu, tapi sepertinya memang harus terkoneksi ke ke internet nih. Ini ada add user, ada follow client kayak gini kan. Ini home-nya ya. Nah, file to face kan nggak mau kan. Explore juga, wah explore lebih parah nih. Biasa minimize ya. Ya, itu teman-teman. Jadi memang, nah ini nggak mau ya, jelas karena memang nggak ada koneksi ke database-nya. Saya tadi nggak menyertakan ya teman-teman ya. Nah itu nanti tugas teman-teman, silakan sertakan database yang teman-teman miliki ya di Firebase atau yang lain sebagainya ya. Yang teman-teman bisa gunakan, kemudian diimplementasikan ke sini, dihubungkan, yaitu ada untuk penempatannya ya, untuk secara penggunaan GraphQL-nya juga sudah ada. Nah, alangkah baiknya dibuat sesuai dengan yang ada di sini untuk query. Atau kalau misalnya mau dirubah untuk namanya ya silahkan, data yang sudah ada di sana dirubah dan digunakan untuk ambilkan di sini. Ini sebagai contoh sih untuk add user dan sebagainya ya, dan namanya nanti ada user, ada tabelnya user, kemudian ada ID name dan ada email. Nah, kurang lebih ini ya. Jadi kalau misalnya ini mau ditambahkan ya silahkan di sana dibuatkan dulu ya. Nah, kemudian nanti tinggal diakseskan ke sini. Oke, nanti silahkan dicoba, intinya ya tinggal dikonfigurasikan dan digabungkan. Nah, kemudian jika nanti ada yang perlu disampaikan atau tanyakan, teman-teman bisa sampaikan dan tanyakan di forum yang sudah kita sediakan ya, atau saat kita bertemu secara tatap muka langsung. Oke, mungkin itu dari saya ya. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya atau secara langsung di pertemuan kita yang selanjutnya. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.